Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat, salam sehat, salam sejahtera. Malam ini kita kedatangan tamu, seorang tokoh muda dari Pegayon, sebuah sanggar seni yang sudah berkembang luas Jakarta dan juga tumbuh di kota-kota besar lain di Indonesia. Siapa nama beliau? Tak asing lagi, Azam Pegayon. Ya, Kami mendengar di bulan Desember ini Pegayon akan mengadakan acara pertunjukan kesenian untuk di Surai Kopi ya. ya, Wan. Boleh cerita sedikit tentang rencana pertunjukan itu? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berizin ku Awan, terima kasih Awan yang sudah Azam bisa hadir lagi di studio Awan yang keren ini. Jadi sebuah cita-cita akhirnya terrealisasi juga, Awan. Jadi beberapa tahun ini Azam kan pulang ke Takengon Ya. dari 2019, 20, 21, 22 Azam mengikuti kegiatan Desember Kopi Gayo oleh Bang Fikar Weda. Jadi beberapa daerah, beberapa kampung selalu Pegayon di situ hadir. Jadi tidak pernah luput dari awal Azam ke Aceh Tengah dan Bulan Meriah. Nah, kebetulan di awal tahun 2023 Pegayon ini sudah menemukan tempatnya, markas besarnya gitu. Artinya markas besar sebuah cita-cita mendirikan sebuah pesantren, pondok pesantren di kilometer 42 Jalan ke Aceh Utara tuh, kalau kita mau ke Medan. Kilometer 42 Desa Seni Antara, dusunnya Buntul Saraine, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah. Nah, di situ ada orang tua kita yang mewakafkan lah, sekitar kurang lebih 3 hektar. Sebuah cita-cita pondok pesantren dari sanggar lembaga sanggar seni budaya, akhirnya bercita-cita untuk membuat sebuah lembaga pendidikan. Jadi di tahun 2023 ini kita sudah ada madrasah ibtidaiyah, juga Raudatul Atfal tingkat TK, dan insya Allah di tahun ini akan ada sanawiyah, aliyah, dan mudah-mudahan, Wan, dengan sebuah cita-cita kita ini kan hanya berdasarkan cita-cita dan semangat ya, Wan. Nah, tapi Allah pelan-pelan walaupun melangkah merealisasikan gitu pelan-pelan cita-cita kita. Mudah-mudahan sampai juga perguruan tinggi cita-citanya gitu. Luar biasa. Nah, jadi beberapa bulan yang lalu kebetulan Bang Fikar datang. Bang Fikar datang, dia melihat masjid yang sudah kokoh terbangun dan beberapa kelas, dan juga ada satu asrama santri yang sudah terbangun dari sumbangan-sumbangan para donatur, juga orang-orang tua kita, saudara-saudara kita, itu sudah terbangun. Jadi kata Bang Fikar, Zam, abang berpikir pun nggak berani, tapi kau sudah berbuat. Alhamdulillah Bang, inilah apa yang kita pikirkan, apa yang kita rencanakan, ternyata Allah dengar. Jadi Azam sudah mulai ada di titik koordinat kilometer 42 lah, di Kabupaten Bener Meriah dan Aceh Utara. Nah, dari pertemuan itu kebetulan kemarin juga dengan Dr. Edi juga, Dr. Edi Junaidi, calon DPR RI, kita juga mengatraksikan saman di sana. Jadi memang seperti dinikahkan, Wan, pertemuan antara Pegayon dengan Desa Seni Antara tersebut. Jadi di Desa Seni Antara tersebut sebetulnya masyarakat di sana sudah berkesenian. Jadi ada seni saman, ada seni donang banan, dan lain-lain masyarakat di sana. Cuman belum tahu kemana gitu. Jadi mereka hanya tradisi. Jadi kebetulan juga sebelum itu pun akhirnya dari sebuah diskusi akhirnya berangkat juga ke daerah Gayo Luas Agusen untuk berjamu saman di sekitar 2 bulan yang lalu. Insya Allah nanti juga berjamu saman akan jadi
budaya juga di seni antara khususnya di Maksudnya Jalur Samara itu antara sanggar yang ada di Pegayon dengan Belang gitu ya? di Belang Kejadian ya. Iya. Jadi kalau Bejamu sama ini kan tradisi Wan. Iya, Jadi iya. di sana masyarakatnya bercampur antara masyarakat Gayulut, Gayo Darat. Jadi sekitar tahun 80, 83 sampai 84 itu hutan belantara sebelumnya di sana. Hutan belantara. Jadi kalau bahasa kita tuh orang tua kita nembuk ke sana. Oh, Jadi buka lahan khususnya perkebunan kopi. Nah sekarang masyarakatnya bercampur. Jadi ada juga masyarakat pesisir, ada juga masyarakat kita yang dari Takengon datang ke sana, ada juga masyarakat dari Gayo Belang Kejadian. Jadi itu tadi yang Azam bilang, ini sebuah pernikahan. Azam bilang Pegayon juga berjalan di jalur kesenian. Ternyata desa itu pun namanya Desa Seni Antara. Nah, makanya kemarin diskusi dengan Bang Fikar, Bang bisa tidak Desember Kopi tahun ini, terutama ini kan Gerbang Gayo di sana, jadi daerahnya namanya Gerbang Gayo kan, masuk perbatasan Gayo. Zam, di sini terus kita buka untuk Desember Kopi tahun 2023 sebelum nanti masuk ke beberapa kampung yang ada di Bener Meriah dan juga Aceh Tengah. Nah alhamdulillah insya Allah tanggal 8, tanggal 9, tanggal 10 Desember kita acara di sana. Jadi kita namakan acaranya Kemah Seni Antara di Desember Kopi Gayo. keren. Ya. Pertunjukan yang akan direncanakan tampil apa saja selain dari Samandiri Jong? Ada lagi yang lain? Jadi yang Azam bilang tadi, masyarakat di sana tuh sebetulnya masyarakat yang memang tanpa ada sanggar pun mereka sudah berkesenian. Jadi memang orang-orang tua di sana, bahkan ibu-ibu itu bersenandung, kalau bahasanya bersebuku, berjangin sambil masak, sambil apa segala macam. Nah akhirnya kita kumpulkan ibu-ibu, baik juga anak-anak gadis gitu, juga anak-anak juga yang laki-laki itu, mereka ada produk yang kita namakan Donang Banan. Jadi Donang Banan ya, jadi Donang Banan ini ya sama seperti didong, cuman mereka semua alat musiknya ada. Jadi canang, gong, ngomong, dedesir, gerantung segala macam untuk mengiringi lagu-lagu Gayo itu dimainkan oleh ibu. Nah sebetulnya kalau misalkan kesenian di Pegayon sendiri Wan, kan memang kita mengambil jalur tradisi Wan. Dari awal kita memang sudah konsen dengan jalur tradisi seperti didong. Tari pun kita ajarkan tari guel dulu sebelum tari yang lain gitu. Terus kebetulan di Desa Seni Antara sendiri memang sudah ada saman. Jadi kemarin sempat satu lagi Wan, ada produk yang lahir juga akhirnya di Desa Seni Antara tersebut, dan ini memang produknya Pegayon. Itu perguruan seni bela diri pencak silat tradisi orang Gayo yang kita sebut dengan perguruan Pegayon juga. Jadi Pegayon itu bisa diakronimkan apa saja. Jadi kalau artinya kan tempat mata air yang bersih dan suci gitu. Tapi kalau diakronimkan dia bisa jadi perguruan Gayo Antara, bisa perguruan Gayo Nusantara, bisa persatuan Gayo Perantauan gitu-gitulah. Jadi akronimnya bisa apa saja. Nah ini kita tidak pakai nama lain, kita sudah daftarkan juga ke IPSI Bener Meriah, dan sekarang sudah mengajar juga dari tingkat anak-anak kecil hingga tingkat dewasa. Nah mudah-mudahan itu juga sumbangsi pemikiran, sumbangsi tenaga kawan-kawan semua untuk dapat melahirkan salah satu produk-produk yang memang sebetulnya produk itu adalah sudah ada dari datuk moyang kita kan, cuman belum pernah terstruktur, belum pernah kita eksplor lagi, belum pernah kita ekspos bahkan. Nah ini salah satunya perguruan seni bela diri pencak silat Gayo. Nah jadi kan kalau dalam sebuah penampilan kan, biasanya kan orang cuma lihat saman atau dia lihat didong. Nah hari ini kita coba mengkolaborasikan kesenian-kesenian tersebut. Jadi kita sudah alhamdulillah kemarin bermain, diminta kawan-kawan di Gor Bener Meriah kita main acara ulang tahun Bener Meriah. Terus yang kedua acara TWKM, temui cara kenal Medan mahasiswa
Oh, Nusa Nasional yang tuan rumahnya kebetulan Mahagapa. Itu kita juga memainkan kolaborasi seni. Terus kemarin terakhir di Festival Panen Kopi di Payatumpi. oh itu Nah, dia ya. di situ juga kita diundang sebelum acara final di Dom. Pegayung Seni Antara membukanya dengan sebuah aksi kolaborasi seni yang ada di Tanah Gayo. Iya. Nah, bahkan terbesit juga akhirnya, Wan. Jadi sebetulnya kan Kabupaten Bener Meriah ini kan lepas dari Kabupaten Aceh Tengah. Iya. Nah, terutama di Desa Seni Antara sendiri masyarakatnya yang apa multi etnik, jadi multicultural juga. Jadi akhirnya bisa melahirkan sebuah budaya baru yang tadinya dia dari berdidong terus dia bersamaan, dia berdiri kan. Karena di Gailus juga kan ada didong sesuk, Iya. ada didong alo. Bahkan di kita ada didong tengkehnya, ada mulai dengan tepok-tepok yang di generasi sekarang kan sudah mulai dengan tepok-tepok yang baru gitu kan, berkreasi lah, tepok-tepok kreasi. Jadi kemarin terbersit sebuah bercandaan kawan-kawan. Gimana bang kalau ini kita namakan mandong atau sadong atau apalah gitu, walaupun belum ketemu nama produknya gitu kan. Jadi rencana kan seperti itu, sampai saya bilang nanti bajunya pun kita beda. Bajunya ya kita ambil bajunya Bener Meriah. Bener Meriah ini kan sejarah Gajah Putih. Iya. Nah, Gajah Putih itu kalau dalam tari gua dia yang pakai baju putih. Nah, kenapa tidak baju itu yang kita angkat? Menjadi sebuah ini loh bajunya Bener Meriah gitu, Kabupaten Bener Meriah. Walaupun kita tidak bisa membedakan antara Kabupaten Aceh Tengah dengan Bener Meriah. Cuman harapannya ke depan kita berharap tidak mengkutak-atik tradisi gitu kan. Kalau tari gua kan sudah paten. Didong yang ada di Takengon, apalagi sekarang ada rumah Didong Gayo yang mengumpulkan sastra-sastra, mengumpulkan sejarah-sejarah Aceh Didong. Nah, ini kita berharap di Kabupaten Bener Meriah, khususnya di Desa Seni Antara tadi, kita mengambil dari tradisi, awalnya mengkontemporer itu, akhirnya menjadi sebuah budaya baru yang lahir di sebuah tempat gitu kan. Tadi disebut ada produk baru ya, silat kalau nggak silap ya. Iya, Pak. Silat itu apakah asli memang seni silat dari warisan orang Gayo atau? Nah, jadi ada sedikit sejarah cerita waktu di tahun 2017, Wan. Jadi beberapa atlet silat Gayo, ya, atlet nasional datang ke Jakarta, ke Pegayung Jakarta. Waktu itu kebetulan mereka mau kejuaraan tingkat nasional. Jadi waktu itu mereka bawa perguruan mereka lah. Nah, kebetulan Azam sendiri kan basicnya kan memang pernah belajar bela diri gitu kan. Salah satunya taekwondo juga pernah. Terus silat Betawi juga pernah, beberapa aliran silat juga pernah Azam pelajari. Nah, diskusi kita bertiga, satu yang pertama Azari Bayak Niko. Nah, sekarang dia yang pelatihnya, menjadi yang kita di Pegayung itu dia sebagai pendekar silatnya lah, kalau dalam bahasa silat. Terus ada Bang Fadli. Fadli ini kita menjadi guru besarnya. Nah, kebetulan karena memang pemikiran itu datangnya dari Azam juga, dari Pegayung, Azam dianggap kawan-kawan menjadi pendiri. Nah, jadi kita lepas sabuk kita, akhirnya kita balik ke Gayo, mengambil gerakan-gerakan yang ada di Tanah Gayo. Misalkan dari sebuah tari gul itu kan ada sebuah gerakan gitu, ada sebuah gerakan. Dari duduknya orang Gayo ada namanya lembuku, misalkan dalam saman. Dari gerakan didong, bahkan Azam lebih menggaya lagi ke sejarahnya orang Gayo, bahwa pada masa lampau dari ceritanya Sengeda sendiri itu pernah diajarkan sebuah bela diri oleh Cik Sirajudin. Jadi sebelum tari guel itu ada, Bujang Sengeda ini sudah belajar bela diri gitu. Nah, artinya orang Gayo itu sebetulnya punya bela diri, punya bela diri. Nah, jadi bahasa-bahasanya memang kalau sekarang kan agak lucu kita dengar, Wan. Jadi misalkan terjoh, kayak mana, kayak mana gerakannya gitu. Nah, itu kita aplikasikan gitu. Drum misalkan, timuk misalkan, seperti itu. Karena kalau dalam sebuah bela diri kan ada sekitar kurang lebih 100 gerakan yang asli yang tidak dimiliki oleh daerah lain. Nah, ternyata Gayo itu punya.
Jadi pernah Azam tunjukkan di IPSI Jakarta Wan, gerakan Kepurnomo, Sining Lintah, Sengker Kalang, Lumpet Manuk, Gretek, itu mereka bilang itu bela diri. Itu bela diri deh. Nah makanya pemikiran dari situlah berarti kita tinggal apa membungkusnya dengan sebuah kurikulum. Nah masalah nanti benar atau salahnya kan kita tetap menerima saran mungkin dari tokoh-tokoh masyarakat. Luar biasa ini. Artinya kita menemukan juga ada silat di Gayo ya. Betul. Kembali kepada pertunjukan Desember Kopi tadi. Ya. Atraksi apa saja yang ditampilkan pada tanggal 9 ya? Ya, tanggal 9. Nah, jadi Wan, keinginan kita sebetulnya lebih memprioritaskan masyarakat setempat. Jadi bagaimana masyarakat setempat bukan lagi menjadi penonton, tapi mereka juga pemain, mereka jadi artis semua hari itu. Jadi dari Desa Seni Antara ini khususnya punya 6 dusun. Jadi dari 6 dusun ini mereka sudah ada perwakilan-perwakilan yang mereka salah satunya ada juga di Dongbanan juga, Donang Banan juga. Jadi bedanya di Dongbanan dengan Donang Banan itu di musiknya. Jadi kita bedakan seperti itu. Jadi kalau di Dong kan pakai bantal dan Donang ini mereka bisa pakai alat musik yang lain. Juga saman tentunya Wan. Saman juga kita pertunjukkan. Juga ada tari-tari kreasi yang memang dari Pegayan mengajarkan ke sekolah-sekolah yang ada di sana. Ada beberapa sekolah SMP dan SD di sana. Nah, terus kita juga menerima kawan-kawan yang memang ingin mengisi, salah satunya mahasiswa ISBI dari Jantuan. Oh iya. Nah, kebetulan anak Pegayon yang sebelumnya kan di Aceh Tengah dan Banda Meriah ada beberapa yang kuliah di luar, di Banda Aceh, di Loksmawe. Makanya tadi akhirnya Pegayon Loksmawe pun ada dengan keberadaan mereka. Terus Pegayon Banda Aceh ada dengan keberadaan mereka, bahkan ada juga mereka yang kuliah di Institut Seni Budaya Jantung. Nah mereka juga siap untuk mengisi acara. Nah terus terakhir sorenya Wan, kebetulan kan Azam juga Musara Bintang Wan, Lidong Musara Bintang yang setahun ini kita bangkitkan juga. Alhamdulillah di tahun ini mereka tim Musara Bintang menjadi juara 1 se-Aceh Tengah Banda Meriah untuk perhelatan festival Didong di Panen Raya Kopi kemarin. Nah, jadi mereka sedang belajar lah, artinya dari generasi orang tua kita ini dengan ceceh baru, ceceh muda, dengan semangat barunya. Akhirnya saya minta untuk ceceh tua mengajarkan dalam Didong, bukan Didong Jalu kita namakan, artinya Didong persahabatan lah. Artinya Didong belajar mengajar gitu. Walaupun tetap dengan tap on name yang kita balut dengan bahasanya kalau bisa bengkoang dewa kan bahasa-bahasa halus gitu dengan lagu-lagu yang bagus. Nah alhamdulillah respon juga dari Ceh Zulkarnain Burak Terbang. Karena kebetulan Ceh Zulkarnain Burak Terbang ini anaknya di Pegayon. Di Pegayon Jakarta dia Ceh utamanya tuh si Madan, namanya Madan Burak. Dia sekarang yang menjadi Ceh utama Pegayon. Nah, jadi di tanggal 9 sorenya akan ada Didong bukan dong pertandingan lah, Didong persahabatan antara Musara Bintang dengan Burak Terbang. Nah, para sahabat, nampaknya di sini luar biasa gambaran yang diberikan oleh tokoh muda kita Azam. Ada pertandingan atau yang disebut tadi pertemuan persahabatan 2 grup, Musara dan Burak Terbang. Kemudian aktivitas lain yang berkaitan kesenian saman luar biasa, dan silat juga akan tampil insya Allah. Dan yang menarik yang mungkin belum kita semua pernah lihat, Donang Banan. Donang Banan akan tampil di sini, dan daya pikatnya saya kira karena belum sering muncul, dan kita tentu ingin melihat sesuatu yang baru di dalam Desember Kopi yang dirasakan di negeri
Seni Antara. Negeri Seni Antara. Bagi sahabat yang berdekatan dengan daerah ini, silakan hadir tanggal 9 Desember di Buntul Sarina. Buntul Sarina, Desa Seni Antara, Kecamatan Permata, Kabupaten Benang Bria. Demikian pertemuan singkat kita dengan Azam. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bersama.